أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين برضوان الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. Pertama-tama yang Allah hormati, yang Allah muliakan dan dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, guru-guru agama, hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan, yang telah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita dapat melaksanakan acara Maulid, mengabulkan hajat hibul bait. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Maulid ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Salawat dan salam semoga salatul kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan berkat beliau lah kita terselamatkan dari alam kejahilan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah menunjukkan jam 21.34. Tadi guru wajib menyuruh ulun ambil jangan kita bacakan manasik sudah harijah barang saya 10 menit di sini. Ini 3 menit dah, 7 lagi. Padahal ulun ini pada bisa juga lain ahlinya. Nah, mau ada penyampaian ulun nanti nang salah, mohon dimaafkan dan disaturkan. Nah, amin. Amin. Gugup nih. Baiklah, kita mulai saja langsung. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Mursalin. Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik, yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini perilaku Siddiq, mirip perilaku Nabi. Nah, insan kamil. Saya tutup risalah ini untuk memberikan keharuman di majelis-majelis. Nah, nama nyusun ini adalah Abuya Sayyid Maliki di Makkah. Tadi sudah diterjemahkan. Kemudian risalah ini jadi disusun untuk memberikan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa, dimanapun dibacakan untuk mengharumkan majelis-majelis tersebut. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid. Nama orang Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kabilah Quraisy. Nah, jadi nasab Sidin dan nasab Nabi bertemu di Qusay. Nah, sedangkan ibunya adalah Fatimah, anak Zaidah binti Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, jadi Sayyidatuna Khadijah ini keturunan Sidin, nasab Sidin bertemu dengan Nabi baik dari dari bapak ataupun umat. Nah, keduanya bertemu dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Qusay. Kemudian alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia-mulia habaib. Nah, dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari
keturunan tradisi jahiliyah. Nah, jadi beliau selamat daripada tradisi jahiliyah, yang mana banyak maka baik, misalnya mengubur anak perempuan hidup-hidup, nah dan lain-lain, dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita. Nah, Sidin ini adalah pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungan yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidah Thahirah, artinya pemimpin perempuan yang suci, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra, Khadijatul Kubra. Beliau dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Nah, artinya beliau lebih tua daripada Nabi 15 tahun. Nah, itu adalah kisahnya. Kemudian lanjut liang-liang kena. Itu keperluan sampai besok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Siti Khadijah. Nah, kisah kawin pulang kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun. Nabi kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun. Tahu lagi nanti Nabi timpak deh. Sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Mun ini kawan nuruti. Tapi ngalih mang ini. Nabi berumur 25, Siti Khadijah berumur 40 tahun. Nah, tapi orang sugih. Adapun Khadijah sebelumnya ia telah kawin dengan 2 orang laki-laki. Nah, jadi Sidin sudah kawin dengan 2 orang laki-laki, yaitu nama Sidin Hindun. Hindun ini laki di sini. Atau Abu Halah bin Zarah dari Bani Adi. Dan yang kedua Atiq bin A'id bin Mahzum Al-Qurshi. Terus. Kemudian kita lanjut kepada karamat Sayyidatuna Khadijah. Ini bila karamat ini orang pilihan deh. 10 menit ya Pak. Kemudian daripada keistimewaan Siti Khadijah bahwa Allah Rabbul Izzati telah mengirim salam kepada Khadijah melalui Jibril. Nah, jadi Siti Khadijah ini dikirimi salam oleh Allah Ta'ala melalui Jibril. Nah, berarti Siti Khadijah ini orang yang luar biasa karena beliau dikirimi salam oleh Allah Ta'ala melalui Jibril. Sama kita juga, bila orang kenal cuma mengirim salam kepada kita, berarti kita tuh dianggap besar oleh orang yang mengirim salam juga. Misalnya Jokowi ada yang ganti haung ke Jakarta, anu aja, aku kirim salam lawan kami aja. Berarti Jokowi itu mah anggap kenal lawan dikirim salam. Kayak itu contohnya. Itu contoh aja Pak. Orang kenal Pak. Oke. Berarti istimewa orang yang dikirim salam tuh. Ucapannya kayak ini artinya. Ya Muhammad, ini Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk. Makanan ada lauk pauk dan makanan bila ia datang kepadamu, maka ucapkan atasnya salam dari Tuhannya dan daripadaku. Nah, jadi Allah Ta'ala bikin salam, Jibril juga dari Tuhannya di Jibril dan daripadaku dari Jibril juga. Maka tatkala menyampaikan Nabi kepadanya, maka berkata Khadijah,
Allah yang bernama Salam dan daripadanya salam, dan atas Jibril juga salam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab keduanya. Nah, keduanya Bukhari Muslim. Kemudian di antara keistimewaan Khadijah pula, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, bahwasanya Jibril telah memberikan kabar gembira kepadanya dengan mendapat sebuah gedung dalam surga. Nah, sebuah gedung dalam surga. Pada saat itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, berilah kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah gedung di surga yang terbuat dari mutiara. Nah, bayangkan kita gedung mutiara ya Pak. Dan tiada ada suara geduh atau tumbur. Nah, di gedung tersebut, gedung mutiara tadi, ada suara geduh dan tumbur. Artinya ada suara muyak. Ada suara muyak. Di dalamnya tiada suara geduh dan tumbur di dalamnya, dan tiada ada kepayahan. Nah, di antara keistimewaan Khadijah yaitu bahwa Khadijah selalu menyertai Rasulullah SAW baik dalam suka maupun duka. Nah, kenapa jadi beliau mendapatkan ayat tadi? Karena beliau sangat bakti kepada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah adalah suami beliau. Jadi amalannya dari dinian, anak dapat surga, anak dapat gedung dalam surga, nanti dapat dari mutiara, masih lawan lagi. Imam Adahi kisahnya nih. Ada bang belum. Jadi Siti Khadijah selalu menyertai Rasulullah SAW baik dalam suka maupun dalam keadaan duka, dan dia tidak rela meninggalkan Nabi ketika memikut musuh akan Nabi di lereng-lereng gunung. Nah, itu kisahnya. Maka keluarlah Khadijah dari rumahnya yang tinggi dan masuk serta Nabi di lereng gunung, dan dia termasuk orang yang dikepung dan diikut, dan tiada peduli walaupun umurnya sudah 60 tahun. Nah, kata peduli Sidin walaupun Sidin sudah tua, karena dia cintanya mengikuti Nabi Sayyidil Mursalin meskipun harus meninggalkan kehidupan yang mewah. Nah, beliau sugih hidup dengan Nabi, harta habis digunakan kepada dakwah. Nah, kepada untuk membiayai dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut wafat Sidin. Lebih 10 dina. Wafat Khadijatul Kubra. Khadijah wafat pada tahun ke-11, pada hari ke-11 bulan Ramadan. Nah, jadi beliau wafat di bulan Ramadan hidup 11. 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat yang paling sahih. Ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelum atau bahkan 7 tahun. Macam-macam riwayatnya. Nang kuatnya di atas tadi 3 tahun sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah tiada mensalatkannya. Nah, kenapa? Karena dikarenakan salat jenazah belum disyariatkan. Nah, belum disyariatkan salat jenazah pada waktu itu. Rasulullah SAW sendiri yang turun ke dalam kuburnya, meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya. Dan itu adalah keistimewaan bagi diri Sayyidatuna Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri Rasulullah SAW. Pada saat wafatnya Khadijah berumur 65 tahun. Nah, Sidin wafat umur 65 tahun dan dikuburkan di kuburan Maklah yang dikenal di daerah Kudus. Dan ini meskipun telah
dipastikan kebenarannya melalui hadis ahad, akan tetapi telah betul-betul masyhur di kalangan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, habis sudah. Kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sudah menggugurkan nazar daripada Sahibul Bait. Salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qdi salamaka wa sihhata wal afiyata alayna wa ala man hadarana wa ala man qadana wa ala abidika al-hujjat wal hujjat wal mufatin wal muqaymin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم استقامتنا وسلم بيوتنا وسلم اموالنا وسلم ديننا وسلم جميع امورنا وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بصاحب البيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Aduh, sakit don.